Oke, jadi ini saudara, kalau tantangan, saudara mau terima tantangan, maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa di STT saudara. Tetapi sebaliknya, bila saudara menolak atau menghindari tantangan, maka itu tadi yang saya katakan jadi barang antik. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara pelayanan. Maka sekarang yang saya harapkan pada diri saudara adalah saudara harus bersaing dengan teknologi. Yang pertama, data tahun 2019, berarti 2 tahun yang lalu, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, ini belum pandemi, itu mengalami peningkatan 63%. 63,5 gitu. Ini belum pandemi. Nah, ketika data tahun 2021 pandemi, ketakutan saya atau asumsi saya bisa 100%. Orang Indonesia, maaf, tidak peduli itu mau tukang sampah, nggak mau atau apa ini, orang yang jual sayur sekarang pun sudah menggunakan gadget. Oleh karena itu kita yang muda, termasuk saya gitu ya, maka kita harus berjuang untuk bersaing dengan teknologi. Sekarang kalau kita melihat di sini, mari bagaimana caranya membangun semangat muda dari sudut pandang Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, saya sangat diberkati oleh cerita tentang Daniel. Tuh. Coba mari kita baca Daniel 1 ayat 3, 4, dan 6. Saya bisa dibacakan. Daniel 1 ayat 3, 4, dan 6. Silakan. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 6 ya, Bu? Iya. Oh, 3 sampai 6. Lalu raja bertitah kepada beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah Oke. Gangguan sepertinya, Bu. Iya. Jadi inilah teknologi, kita harus mengalahkan teknologi. Lanjut. Silakan. Dan raja menetapkan bagi mereka melabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Oke, terima kasih. Teman-teman, kalau kita melihat di sini ya, kalau saya jadi Daniel, itu antara saya punya masa depan dan tidak. Mengapa? Kalau saya Daniel, saya ini ada di sini dikatakan Daniel adalah tawanan. Padahal dia adalah keturunan raja dan kaum bangsawan. Kalau misalnya kita sekarang sebagai pelayan, kita menghadapi masa yang kita ini nggak tahu. Ke depan ini, zaman ini akan seperti apa? Mungkin kita punya perasaan seperti Daniel. Yang kita nggak tahu nih, apakah saya akan jadi pendeta di sini? Apakah saya akan jadi guru di sini? Apakah saya akan jadi dosen di sini? Kita nggak tahu. Tetapi dari sini Daniel punya motivasi. Kalau di sini dikatakan adalah Daniel bukan hanya dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Ayat 4, berarti Daniel termasuk orang yang muda yang
tidak ada suatu celah. Berarti menurut saya mungkin dia ganteng, cakep. Bisa juga dia berperawakan baik, lumayan. Berarti badannya oke untuk dilihat. Yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan seterusnya. Sehingga Daniel ini bukan orang biasa. Karena dia bukan orang biasa dan kemudian dia ditawan, itu adalah dia menghadapi tantangan. Dia menghadapi tantangan, dan kemudian ketika ada tantangan berikutnya, bukan hanya ditawan, tapi ada tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya adalah dia harus 3 tahun belajar. Seandainya Daniel nggak termasuk orang yang pintar, penuh hikmat, saya nggak tahu. Daniel akan jadi apa? Pelabur kah? Saya nggak tahu. Tetapi di sini, ketika ada tantangan untuk makan makanan santapan raja, maka dia dan teman-temannya punya pendirian. Enggak, kita nggak makan itu. Dan saya S1 dan S2 saya sains pertanian dari Brawijaya, maka saya tahu bahwa tanaman itu nggak ada proteinnya, kecuali kacang-kacangan. Dia punya protein. Nah ini Daniel, dia makan sayuran, tetapi badannya lebih bagus daripada yang lain. Itu nggak masuk akal, nggak make sense. Tetapi Tuhan membuat mujizat untuk dia, karena dia punya pendirian, dia punya integritas. Nah oleh karena itu, teman-teman yang muda-muda ini, mari kita menghadapi tantangan yang ada. Ketika ada tantangan, teman-teman jangan stres. Ketika teman-teman tidak tahu apa yang ada di depan, kita punya Tuhan. Dan itu biarlah menjadi motivasi kita. Dan jangan salah, miliki pergaulan yang baik. Daniel punya teman-teman, 3 teman, Sadra, Mesak, dan Abednego. Jadi kalau teman-teman merasa kuat, teman-teman merasa sendiri, jadi orang yang weird, aneh, salah besar. Karena Daniel yang seperti ini aja, dia butuh pergaulan, komunitas. Nah, motivasi yang kita miliki, yang pertama dan harus adalah dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Mari kita lihat di sini. Kita nggak perlu baca semua, tapi teman-teman pasti tahu. Yang dari STT, yang mau dari STT manapun, teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah motivasi Daniel. Sehari dia menghadap Tuhan berapa kali? Teman-teman pasti tahu. Dan itu bukan doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tapi dia bersekutu dengan Tuhan 3 kali. Dia yang pintar aja, dia bersekutu dengan Tuhan. Apalagi mungkin kita yang kurang pintar. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita mau kreatif, itu ditentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya 100% saudara akan kreatif. Tapi kalau saudara merasa sangat dekat dengan Tuhan dan saudara nggak kreatif, kayaknya diragukan deh. Dekat dengan Tuhan itu di mulut aja atau sampai di hati kita. Itu akan terlihat. Jadi menurut saya, dari ayat-ayat ini, Daniel, kepintarannya dia 10 kali lipat dari, bukan orang bodoh, dari orang yang paling pintar. Nah dari sini, kalau kita melihat, mari kita jadi Daniel. Saudara ini adalah angkatan COVID ya. Jadi ketika saudara COVID begini, ini bisa dikasih gelar di belakang, SPD COVID gitu mungkin ya. Karena untuk mengenang karena saudara COVID ini ya, masa COVID. Tetapi siapa yang menyerah, berarti saudara jadi barang antik. Tetapi siapa yang menerima tantangan, maka saudara kayak Daniel. Jadi ada hal yang terbaik yang sedang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu, motivasi. Ada internal, ada eksternal. Internal miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena menurut saya, kedekatan dengan Tuhan itu bukan teori. Itu bukan pelajaran PLPB saja.
tetapi aplikasi. Kemudian eksternal dari luar. Teman-teman perlu memiliki habitat yang baik. Saya minta pendapat teman-teman. Mana yang lebih kuat? Nih ya, ketutupan saya ini ya. Mana yang lebih kuat? Internal atau eksternal menurut saudara? Silakan. External. Salah nggak masuk neraka kok kalau salah. External. Internal? Internal lebih kuat? Internal, oke. Beberapa menjawab internal. Kalau saudara, oke, terima kasih buat jawabannya. Baik yang langsung verbal dan tertulis ya. Nah, menurut saya, sama-sama kuat. Di dalam perjanjian lama dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya saudara, saudara merasa kuat, saudara bergaul dengan anak-anak atau mahasiswa yang kurang baik, saudara akan jatuh juga. Sehingga menurut saya, hati-hati. Selama kita merasa kuat, disitulah sebenarnya kita sedang lemah. Oleh karena itu, mari kita miliki pergaulan yang baik seperti Daniel. Sama-sama kuat. Next. Ini adalah keberhasilan Daniel. Daniel jadi penguasa, tetapi dia masih ingat teman-temannya yang berjuang dengan dia. Dia bilang berikan, ibaratnya kekuasaan itu dia mengingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka menurut saya keberhasilan seseorang, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, lama-lama kita akan rapuh. Tetapi ketika kita punya orang-orang yang selevel dengan kita, maka membuat kita terus kreatif. Jadi kalau saudara ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, jangan pernah berteman dengan, atau pendeta ya, jangan pernah berteman dengan pendeta yang malas. Jangan pernah berteman dengan guru yang hanya mengkritik saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu akan menular kepada kita. Saya akan next. Nah, sekarang yang ini. Di era digital, saudara akan dibandingkan dengan teknologi. Kalau pendeta sekarang punya kecenderungan ya, saudara saya kasih tahu, jemaat di gereja saya, kalau dia melihat pendetanya siapa gitu yang khotbah, wah pendeta ini nggak enak, dia akan pindah gereja, pindah channel YouTube. Nah, itu jemaat zaman sekarang, saudara. Persembahannya dikasih ke siapa nih? Gitu kan? Nah, jadi apalagi sekarang persembahannya transfer. Oleh karena itu, menurut saya, teruslah belajar. Mengapa? Walaupun saudara hanya berkhotbah, kalau saudara mau bicara sesuatu dan kemudian putar-putar, nggak nyampe-nyampe, maka saudara termasuk adalah pendeta yang dihindari oleh jemaat nantinya. Dia pindah channel. Oke, dan kemudian kalau guru dan pendeta, ketika kita berkhotbah, maka cuman teacher center, hanya saya yang bicara, jemaat mendengarkan. Tetapi yang sulit adalah menjadi guru atau dosen. Harus ada interaksi. Nah, interaksi itu, saudara kalau lupa bahwa saudara hanya pakai teacher interaction, waduh, itu akan menjadi guru yang membosankan. Materinya sekarang, saudara ingin mengajarkan materi tentang dosa. Waduh, ngajarnya nggak enak. Saudara mau mengajarkan tentang iman, itu abstrak. Kasih, itu abstrak. Terus kemudian saudara mengajar hanya bilang, harus melakukan kasih. No, itu sangat tidak menarik. Itu adalah guru zaman jadul. Atau misalnya saudara jadi dosen. Saudara sekarang pasti punya dosen masing-masing dan beragam di STT saudara masing-masing. Saudara bisa perhatikan cara mengajar. Nah, ketika saudara nanti jadi dosen, apakah saudara akan meniru seperti itu? Nah, itu adalah tantangan. Saya di sini, sebentar, saya mau stop share dulu. Saya di sini punya alat sulap.
Mahasiswa Stipak nggak boleh menjawab ya. Oke, saya matikan dulu background. Ya, Bu. Ya, mahasiswa Stipak dilarang menjawab. Siap, Bu. Siap. Oke. Saya punya alat sulap kosong. Siapa yang bisa jawab ini? Saya juga tidak bilang bahwa di dalam kotak ini, saya juga nggak bilang barang berharga atau tidak. Tapi kalau saudara bisa menebak, saya akan kasih ke saudara. Di STT mana, saya akan kirim ke STT saudara. Oke, sebentar. Saya kasih clue. Nih ya, ini kotaknya kosong. Kosong. Menurut saudara, ketika saya tutup, kosong ya? Benar ya? Saya nggak pegang apa-apa nih. Ketika saya tutup, di dalam ini ada apa? Saya nggak pegang. Mungkin disebutkan dari STT mana gitu ya, supaya satu STT, saya kasih kesempatan satu STT, satu suara. Terus kemudian berganti ke STT lain. Silakan, STT mana? Sebelum mahasiswa Stipak ini yang jawab. Dari Yesto ya. Oke, isinya apa? Foto. Foto. Terima kasih. STT yang lain, silakan. Letia, Bu. Silakan, isinya. Uang. Uang. Oke. Terima kasih. STT yang lain, silakan. Dari STT Elohim Indonesia, Stella. Oke, Stella, silakan. Isinya apa? Isinya adalah pointer. Pointer. Oke, terima Ya. kasih. STT yang lain? Kalau memang isinya pointer gitu ya, misalnya pointer, maka saya akan kirim ke STT saudara. Silakan STT yang lain. Ini saya tutup loh. Ada? Tidak ada? Dari STT Salem. Oke, STT Salem isinya? Isinya kosong. Isinya kosong, oke. Oke, saya buka ya. Saudara bisa lihat, saya dari tadi nggak pegang apa-apa nih. Saya buka nih. Siapa yang merasa jawabannya ini, maka saya akan kirim ke saudara. Ini ya, saudara nggak kelihatan apa ini? Isinya adalah voucher 100.000. Superindo. Berhubung nggak ada yang jawab, jadi akhirnya ya untuk saya dong. Oke. Nah, kalau saudara mengajar anak-anak dengan berbagai cara atau mengajar mahasiswa nantinya dengan cara saudara, itu akan mempengaruhi ada yang jawab mau gitu ya. Nah, jadi kalau saudara mengajar, kita sedang bersaing dengan teknologi. Kalau saya bercerita di sekolah minggu, maka mereka akan menunggu saya bercerita. Sekolah minggu di gereja saya GSI Maranatha. Jumlah sekolah minggu saya kehadiran rata-rata sebelum COVID itu 250. Guru sekolah minggu saya jumlahnya 60. Dan saya ketua sekolah minggu. Nah, ketika COVID, kami menggunakan YouTube. Ketika kami menggunakan YouTube, awalnya banyak yang lihat di jam itu. Lama-lama, saya melihat statistik bahwa yang menyaksikan YouTube di jam itu hanya 26 orang. Maka saya mengganti YouTube tadi itu dengan Zoom. Kalau saya sedang bercerita, anak-anak pasti akan menunggu. Karena ada anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa Tante Lydia itu pekerjaan sehari-harinya adalah tukang sulap, katanya. Nah, itu profesi saya sepertinya ya. Jadi saya adalah tukang sulap dikenalnya. Bagi saya nggak masalah. Nah, mari kita lihat yang ini. Sekarang saya akan sharingkan kepada saudara bahwa ada berbagai strategi yang bisa saudara kuasai sehingga saudara bukan jadi pendeta yang biasa-biasa saja,
atau guru yang biasa-biasa saja. Maaf, sebentar, saya lewati dulu. Ini adalah kegiatan saya di sekolah minggu ketika YouTube. Apakah anak-anak, nah ini orang tuanya yang mengirimkan ke saya. Jadi mereka memperhatikan itu karena saya bilang, siapa yang tahu triknya tante? Jadi mereka memperhatikan setiap gerak-gerik tangan saya. Bahkan ada, karena saya bilang, siapa yang menemukan triknya tante, maka akan tante kasih hadiah. Jadi mereka sampai bawa pensil, kemudian karena itu di YouTube diulang berkali-kali, sampai mereka merasa itu adalah trik saya. Nah, itu adalah caranya kita memberikan tantangan. Kalau mengajar, kita jangan jadi guru atau pendeta yang biasa-biasa aja. Karena kalau kita menjadi guru dan pendeta yang biasa, di luar sana sudah banyak yang biasa. Maka tantangannya adalah kita menjadi guru dan dosen. Dan pendeta yang luar biasa, di atas rata-rata. Ini ketika saya mengubah jadi Zoom. Suatu saat di gereja kami, itu ada namanya Sekolah Alkitab Masa Liburan. Biasanya kami itu menginap di Batu 3 hari. Tetapi karena pandemi, maka saya bilang dengan guru-guru sekolah minggu, mari kita mengadakan Sekolah Alkitab Masa Liburan online. Oh, mereka bingung, gimana Sekolah Alkitab Masa Liburan online? Maka kami rapat. Kami membuat bagaimana caranya membuat anak-anak sekolah minggu itu tertarik. Nah, dari jumlah yang 26 tadi, di waktunya sekolah minggu, ketika kami pakai Zoom, sekarang kehadiran rata-rata adalah 120 sekian, rata-rata. Bisa di atas, bisa di bawah, tapi rata-rata 120 sekian. Nah, oleh karena itu, ada berbagai cara yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah, apakah kita bisa menyentuh anak-anak melalui Zoom? Bisa, tapi jangan itu terus. Karena ini namanya anak-anak. Suatu saat saya bercerita dari rumah. Harusnya saya di gereja, tapi karena ada sesuatu, saya dari rumah. Jadi saya bermain sulap dari rumah. Mereka menyaksikan, ini orang tua yang kirim. Jadi menurut saya lucu sekali. 2 anak yang tadinya kalau bermain selalu bertengkar, tetapi ketika sekolah minggu mereka bisa akur, duduk bersama. Nah, itu adalah lucu menurut saya. Dan kemudian ketika saya memberikan tantangan dalam pelajaran itu, mereka juga sungguh-sungguh berdoa. Dan orang tuanya itu merasa, oh luar biasa ya, anak saya bisa sungguh-sungguh berdoa, walaupun saya nggak ada di sana, gitu. Nah, teman-teman yang masih muda, kita harus gunakan berbagai cara. Jadi, ketika saya memberikan aktivitas untuk mereka, mari kita lihat aktivitas ini ya. Shalom kakak-kakak panitia Sal, nama saya Sefani. Saya mau sulapan kayak tante Lydia. Sekarang saya mau bikin alatnya dulu ya. Nah, coba lihat gambar Tuhan Yesus ini. Gak berwarna kan? Nah, sekarang aku geser. Jadi berwarna kan? Kita coba lagi ya. Gak berwarna lagi. Sekarang digeser lagi ya. Wah, kelihatan warnanya lagi. Itu sama dengan hidup kita. Hidup yang berwarna dan berguna buat orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, karena tukang sulapnya mengajar sekolah minggu, maka saya bilang, siapa yang mau ikut sekolah Alkitab Masa Liburan, maka tante ajarin sulap. Maka anak-anak langsung ikut tante ikut. Nah, sehingga saya nggak mau mereka cuma jadi penonton, mereka harus mengerjakan sesuatu. Guru-guru sekolah minggu memandu, membuat karya itu tadi. Sehingga mereka sangat senang sekali ketika bisa membuat alat sulap yang ketika dilihat begini tidak berwarna, ditarik berwarna.
wah mereka sombong ke teman-teman sekolahnya bahwa mereka bisa sulap. Nah, bagaimana itu kelas kecil? Bagaimana kalau kelas besar? Maka saya melakukan eksperimen sains. Mari kita lihat. Shalom kakak-kakak panitia, nama saya Benaya Widyasastra dan Putra. Saya akan melakukan eksperimen balon seperti yang video ajarkan. Yang pertama kita masukkan baking sodanya. Yang kedua kita masukkan sodanya. Selanjutnya kita gabungkan botol dengan airnya. Saya akan mengucapkan mantra. Saya akan menjadi anak yang berguna. Abracadabra. Ini hasil eksperimen saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, bagaimana dengan anak yang ini? Yes, ya. Jangan goyang lo ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Kamu harus pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Pelan-pelan. Dasar. Lalu, mari. Lalu, apa yang terjadi by the way? Oh my god, buset, buset, tutup telinga, nanti akan meledak. Posisinya kurang pas ya, karena di tengah-tengah pas gitu ya, sehingga saya matikan gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang muda, kita harus menggunakan berbagai cara untuk mengajar anak-anak. Tetapi yang pertama, miliki motivasi dalam diri teman-teman. Karena kalau kita tidak memiliki motivasi yang dari internal bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan, seberapa kita dekat dengan Tuhan, itu akan menentukan motivasi kita, menentukan kreativitas kita, menentukan ketahanan kita menghadapi tantangan. Sehingga melalui kesempatan kali ini, saya berharap teman-teman belajar sesuatu bahwa motivasi itu tidak bisa muncul dengan sendirinya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita harus punya internal dan kita harus punya eksternal. Mungkin terakhir sebelum ini saya akan putarkan film pendek, semoga kalau nggak salah ini 5 menit, semoga bisa memberkati teman-teman semua. It can be easily forgotten as soon as it is heard, but one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God
teman-teman semuanya, apa yang kita lakukan, ada Tuhan yang melihat. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang kreatif dalam era digital, dan sekarang teman-teman mendapatkan hambatan COVID-19, maka tidak ada alasan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kerohanian seseorang bisa dilihat dari buahnya. Maka semakin dekat kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang semakin rendah hati, semakin belajar banyak hal, semakin kita bisa mengerti orang lain, semakin kita bisa berbagi. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena kita hanya debu yang tidak ada kepintaran dalam diri kita, selain titipan dari Tuhan. Demikian dari saya, semoga memberkati saudara semua.